Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga saja pada kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan sore hari ini kita mengudara kembali untuk melihat dari hasil kinerja atau progres pengerjaan sejauh ini yang didapatkan di lintasan street sirkuit MotoGP Mandalika ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya di channel ini. Progres pengerjaan di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika yang mempunyai panjang 4,31 km dan 17 tikungan ini sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Di mana seperti yang kita ketahui, di bagian main track atau trek lintasan sudah terkoneksi secara sempurna, yaitu lapisan terakhir atau lapisan Stonematic aspal sudah dilakukan sepanjang 4,31 km di Mandalika International Street Circuit di bagian trek utamanya. Penyelesaian pekerjaan pengaspalan trek utama ditandai dengan seremoni yang digelar di area tikungan kedua tadi siang ya, yang disaksikan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansah beserta jajarannya dan Asisten Deputi Parekraf dan Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur beserta jajarannya Direksi ITDC, Komisaris ITDC Irzani, Direktur Operasi Infrastruktur PT PP Yuli Ari Pramuharjo, Bupati Lombok Tengah juga ya, lalu Fathul Bahri beserta jajarannya. Dan kita langsung saja melihat di bagian trek lintasan, di mana pada kesempatan sore hari ini masih terus berlangsung progres untuk pengerjaan di area pedok maupun pengerjaan di titik lain seperti yang kita lihat di sini ya. Di area pedok ini dilakukan pengecoran sedikit di bagian garasi seperti yang kita lihat di sini, perbaikan sedikit supaya sempurna. Dan kita akan lihat juga untuk aktivitas pengerjaan yang sedang berlangsung pada sore hari ini masih terus dikerjakan di area podium seperti yang kita ketahui ya. Podium sedikit bergeser kayaknya di bagian sebelah kiri seperti yang kita ketahui sebelumnya berada di sisi sebelah kiri ini sebelumnya ya. Tapi memang untuk bagian garasi harus sesuai, nanti 40 garasi untuk pedok akan dibangun, untuk itu digeser sedikit di sini kesesuaiannya supaya pas untuk terkoneksi langsung ke area race control. Untuk pengerjaan di area race control juga bisa kita lihat di sini pengerjaan sampai sore ini masih terus dilakukan. Dan di sini untuk kerangkanya sedikit lagi sudah mulai dilakukan perakitan di bagian sebelah kanan itu untuk segera terkoneksi secara menyeluruh dan akan dilakukan untuk progres pemasangan di bagian atapnya. Ya, jadi dengan melihat progres aktivitas pengerjaan sejauh ini ya, memang untuk teman-teman mungkin masih banyak yang pesimis tentunya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Gubernur NTB Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansah mengatakan bahwa 2 tahun lalu banyak pihak pesimis sirkuit bisa selesai dibangun dan bisa menyelenggarakan balapan MotoGP. Namun ternyata keraguan-raguan tersebut dibayar tuntas dengan selesai pekerjaan pengaspalan trek utama minggu ini. Hari ini ITDC dan PT PP BUMN yang luar biasa telah memberikan hadiah kemerdekaan yang cukup luar biasa ya bagi bangsa Indonesia. Kita bisa membuktikan kepada audiens Indonesia dan dunia bahwa dari tempat yang tidak ada sebelumnya kita mampu membangun sirkuit dengan kualitas yang tidak kalah dari sirkuit lain yang ada di dunia. Saya minta jajaran Pemprov NTB, Pemkab Lombok Tengah dan semua pihak untuk membantu ITDC, ungkap Gubernur. Nah, jadi seperti itu ya bahasa Pak Gubernur NTB. Maka buat teman-teman yang masih pesimis tentunya sekarang bisa optimis ya dengan melihat situasi dan pengerjaan seperti ini. Jadi Pak Gubernur sendiri ya mengajak semua pihak terus berpandangan tangan ya, bergandengan tangan ya untuk menyiapkan event motor internasional FIM Superbike World Champions atau WSBK, sehingga event tersebut bisa terlaksana pada bulan November, tepatnya pada tanggal 12 hingga 14 November mendatang.
Sementara itu juga Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur mengatakan bahwa selarasinya pengaspalan trek utama sirkuit Mandalika adalah hari yang sangat bersejarah bagi ITDC. Alhamdulillah, kami telah menyelesaikan pengerjaan pengaspalan main trek Mandalika International Street Circuit. Penyelesaian sirkuit Mandalika dengan 17 tikungan merupakan kado atau persembahan kami untuk Indonesia dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 yang diperingati pada tanggal 17 Agustus. Jadi 17-17, luar biasa ya, sangat menarik sekali angka ini. Selain itu juga penyelesaian pengaspalan di main track juga menunjukkan hasil dari kerja keras dan kinerja kerjasama semua pihak dalam mewujudkan mimpi untuk menghadirkan sirkuit kelas dunia di Mandalika. Pekerjaan penghamparan aspal pada main track Imbuh Abdul Bar M. Mansur menggunakan 3 unit alat finisher dengan teknologi satelit yang menjamin kualitas permukaan dan kemiringan sesuai desain, serta diawasi langsung oleh tenaga kerja yang profesional. Hal ini yang menjadikan Mandalika International Street Circuit sebagai salah satu sirkuit yang bisa menawarkan kecepatan dengan 330 km per jam dengan tetap memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan sesuai bagi para pembalap imbuhnya. Jadi luar biasa sekali untuk International Street Circuit Mandalika ini ya, menyajikan keamanan yang cukup luar biasa. Dan juga pemandangan yang tidak kalah menariknya tentunya, di mana sirkuit ini dibangun di tepi pantai dan berkonsep sirkuit jalan raya. Artinya setelah habis balapan nanti ya, para warga atau para pengunjung bisa berkunjung ke sini untuk melihat keindahan di pemandangan sekitaran sirkuit Mandalika, dan akan bisa lewat sini tentunya tidak di bagian main track tetapi di bagian outer surface road yang berada di sisi kiri lintasan menuju ke pantai yang ada di sekitarnya. Ya, kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di lintasan sirkuit Mandalika, di mana pada kesempatan sore hari ini kita akan upload untuk melihat bersama-sama situasi dari pasca pengaspalan yang sudah dilakukan, di mana untuk capaiannya sejauh ini cukup signifikan ya. Bisa kita katakan 92% sudah didapatkan, tinggal sedikit lagi ya. Pengerjaan terus dilakukan di bagian sisi lain, yaitu saat ini akan difokuskan di bagian area run-off yang berada di sisi lintasan supaya terkoneksi semuanya. Dan kita bisa lolos homologasi nanti. Untuk positif kita akan bisa mengadakan WSBK di bulan November mendatang. Kita berdoa saja, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai harapan kita bersama. Lanjut lagi penelusuran kita untuk melihat situasi yang ada di lintasan sirkuit Mandalika, di mana saat ini kita berada di tikungan ke-5 menuju ke-6. Di sini sudah disiapkan alat-alat finisher maupun alat-alat berat lainnya. Ini artinya segera akan dilanjutkan untuk proses pengaspalan lanjutan di bagian sisi sebelah kanan ya. Segera ini kita tunggu saja, tentunya besok insya Allah kalau tidak ada halangan, cuaca bagus, maka kita akan melanjutkan untuk progres pengerjaan di bagian area run-off. Begitu juga untuk area curb yang ada di bagian sisi kiri trek lintasan akan segera dilanjutkan untuk progres pengerjaannya. Jadi seperti yang kita ketahui, setelah terselesainya di bagian lapisan ketiga, maka akan dilanjutkan untuk pengerjaan di bagian area curb yang ada di sini supaya terlihat sempurna dan terkoneksi semuanya. Ya, kita langsung saja untuk melihat di tunnel kedua, di mana di tunnel kedua memang masih jadi PR kita bersama ya. Di mana kemarin sudah selesai dilakukan progres pemasangan untuk area lampu di sini, semuanya sudah dilakukan, tapi memang masih jadi permasalahan kita di sini untuk air yang masih merembes di sana ya. Pengerjaannya masih terus akan dilakukan ekstra di sini supaya bisa terkoneksi seperti di tunnel pertama sudah bisa dilewati, tapi di sini masih mengganggu air yang ada di rembesan tersebut ya.
Walaupun saat ini memang masih terlihat di sana di tunnel kedua ini untuk air yang masih tergenang, tetapi kita berharap saja sesegera mungkin akan dilakukan progres untuk pengerjaan lanjutan, yaitu di bagian bawahnya supaya air itu tidak merembes kembali. Oke, kita sudah berada di tikungan ke-8 menuju ke-9 seperti yang kita lihat di sini. Area gravel terlihat sangat rapi di bagian sisi sebelah kiri. Di bagian sebelah kanannya tentu akan ditaruh di sini nanti ya. Untuk di aspal tentunya di bagian sebelah kirinya area run off di sini akan terkoneksi menuju ke jalur zona luar. Ini anginnya kencang sekali. Oke, jadi di sini nanti akan terkoneksi menuju ke outer surface road maupun inner surface road untuk jalur evakuasi apabila terjadi kecelakaan di tengah lintasan, maka akan dilanjutkan untuk evakuasi melewati jalur ini menuju ke zona luar. Ya, di mana saat ini kita sudah berada di tikungan ke-9 menuju ke-10. Memang di sini pemandangannya luar biasa sekali kalau kita lihat. Dari sini di bagian sebelah kiri ya, di area gravel sudah rapi sekali. Tinggal lanjutan untuk area run off yang akan dilanjutkan pengaspalan, kita tunggu saja progres selanjutnya. Ya, kita kembali lagi ke trek lintasan untuk melihat situasi yang ada pada kesempatan sore hari ini. Ini sudah sore sekali, memang sudah jam 18.00 terdengar suara ngaji di musola di belakang kita. Ini artinya akan segera azan maghrib ya. Tetapi sebelum itu kita terbang dulu untuk melihat situasi yang ada di sini. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-11 menuju ke-12. Di sini lampu sudah menyala ya. Ini artinya akan ada lembur di sini untuk melakukan progres lanjutan yang akan dikerjakan di sisi run off maupun di area gravel yang berada di sini. Ini memang terganggu kita sedikit dengan angin ya, jadi kecepatan kita agak sedikit pelan, tapi tidak masalah ya. Kita terus pantau, kita terus maju ke depan untuk melihat situasi yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Dan saat ini kita sudah berada di tikungan ke-12 menuju ke-13. Kita berbelok ini. Di sini sudah dilakukan progres pengaspalan area run off untuk lapisan kedua yang ada di sini menuju 13. Untuk lanjutan kita tunggu saja ya, mudah-mudahan secepatnya supaya bisa terkoneksi karena kita sudah tidak bersabar ini untuk menonton balapan nanti. Jadi semakin optimis dengan melihat situasi pada kesempatan sore hari ini dan kita yakin bahwa Indonesia bisa. Ya, kita lanjut lagi dari tikungan ke-13 menuju ke-14. Memang terlihat perbedaan ya untuk lapisan ketiga stone matic aspal dengan lapisan yang ada di area run off di bagian sebelah kanan ya. Terlihat menghitam memang untuk area run off karena belum dilakukan lapisan ketiga. Di bagian track lane ini terlihat agak abu kecoklatan atau apa ini warnanya, seperti itulah ya. Oke, jadi kita sudah berada di sini di area curb di sini atau track limit di bagian sebelah kiri masih terus berlanjut. Dan inilah dia pantauan kita. Kita sudah upload full lintasan buat kalian semua untuk melihat situasi dan kondisi yang ada. Kita semakin yakin bahwa kita akan bisa menyelesaikan sesuai harapan masyarakat Indonesia tentunya ya. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya bisa bantu dengan doa, semoga saja pengerjaan yang ada di sini untuk mega project street circuit MotoGP yang Indonesia punya ini bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita supaya kita bisa menonton balapan bersama-sama.
Dan kita sudah kembali ke trek lurus lagi di mana awal penerbangan kita. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Kita akan upload besok siang ya, untuk melihat dari progres pengerjaan yang akan dilanjutkan. Apakah di tiang lampu saat ini akan dilepas? Untuk tali penyangganya kita tunggu saja. Jadi apabila narasi saya ada yang salah mohon dimaafkan ya. Dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua. Selalu jaga kesehatan ya. Tetapkan protokol kesehatan buat kita semua supaya kita bisa menonton nanti balapan bersama-sama di sini. Untuk itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.